Media asing sorot tujuan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, sebut Presiden Indonesia cari solusi damai. Mengapa Indonesia ikut terlibat? Ya. Karena ada dua hal. Pertama adalah sebagai Presiden G20. Jangan sampai Indonesia tercatat sebagai negara yang memegang jabatan sebagai Presiden G20 tidak bisa melakukan apapun ketika suatu peristiwa berdampak pada perekonomian internasional. Sekarang ini perekonomian internasional mengalami stagnasi, mengalami kemunduran akibat dari perang. Dan kita tidak bisa maju kalau misalnya tidak ada gencatan senjata. Menurut pandangan saya, apa yang dilaksanakan ini Presiden Jokowi itu sudah berdasarkan landasan hukum yang ada, yaitu preambul dari UUD 45 dan dengan politik bebas aktif. Ya. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan pihak ketiga yang bisa mengupayakan gencatan senjata ini sehingga muka mereka terselamatkan. Kalau misalnya Rusia tiba-tiba tidak melakukan serangan, mungkin orang akan mengatakan itu Rusia kalah. Tetapi demikian juga kalau misalnya Presiden Zelensky menyerah, nanti dia tidak punya legitimasi di mata rakyatnya karena seolah-olah presiden yang menyerah dari serangan dari Rusia. Oleh karena itu pentingnya ada pihak ketiga, dan ingat sampai bulan keempat ini belum ada negara ketiga yang berupaya melakukan itu. Kita sangat mengharapkan dan sangat mendukung kehadiran beliau untuk melakukan misi damai ini. Semoga berhasil ya. Saya rasa Rusia dengan Ukraina sangat membutuhkan pihak ketiga seperti Indonesia untuk membantu mereka. Nah, sekarang setelah lama mungkin saja Rusia sudah menguras uang, tenaga, sudah capek, dan demikian juga di Ukraina, sehingga mereka membutuhkan peran dari Indonesia agar tindakan menghentikan perang itu, gencatan senjata itu bukan karena keinginan dari salah satu pihak, tapi menggunakan alasan Indonesia yang meminta mereka. Media asing ikut memberitakan kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Tujuan kedatangan sebenarnya jadi sorotan. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke 4 negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab Minggu 26 Juni. Diwartakan Reuters, Jokowi ke Ukraina dan Rusia membuka dialog selama misi perdamaian. Jokowi juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memerintahkan gencatan senjata segera. Perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali, kata Jokowi sebelum berangkat ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Secara terpisah, Al Jazeera melaporkan Jokowi juga akan mendorong G7 untuk mencari solusi damai di Ukraina. Jokowi juga mendesak agar kelompok tersebut segera menemukan solusi untuk krisis pangan dan energi global. Seperti diketahui, Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Jokowi kecam perang tapi tidak beri bantuan senjata ke Ukraina. Dikutip English Al Arabia, Indonesia telah mengecam perang dan menyatakan simpati kepada Ukraina. Namun April 2022 kemarin, Jokowi menolak permintaan bantuan senjata dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Retno Marsudi, produk Rusia dan Ukraina perlu diintegrasikan kembali meski perang. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan produk makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina perlu diintegrasikan kembali ke pasar global meskipun perang. Hal ini diperlukan untuk mengamankan koridor gandum dari Ukraina dan membuka ekspor makanan dan pupuk dari Rusia, kata Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan Minggu 26 Juni. Semua negara harus menahan diri dari tindakan yang semakin memperburuk krisis pangan ini, imbuhnya. Diwartakan tribunnews.com, Jokowi bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia atau GIA-1 Minggu 26 Juni sekitar pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi dan rombongan terlebih dahulu menuju Jerman untuk menghadiri KTT G7. Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Munich selama kurang lebih 13,5 jam. Rombongan Presiden diperkirakan tiba di Munich International Airport pada pukul 19.00 waktu setempat. Seusai dari Jerman, Jokowi akan menuju Kiev, Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Setelah itu dari Ukraina, Jokowi akan bertolak menuju Moskow, Rusia untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Sejumlah pasukan elit TNI mengawal kunjungan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia.
Pasukan elit yang tergabung dalam Pas Pampres itu meliputi Kopassus, Denjaka, dan Kopasgat. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Majan Tri Budi Utomo. Tri mengatakan bahwa 39 personel pasukan pengamanan Presiden diterjunkan mengawal Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia pada akhir bulan ini. Personel yang diterjunkan dibagi dalam 3 tim yang terdiri dari penyelamatan, tim utama, dan tim pendahulu. Kalau kita sendiri yang melekat ke beliau ada 19 ditambah yang mantannya sendiri 10 di sana. Berarti 29 ditambah dengan 10 orang yang sudah standby di sana. Kata Tri kepada wartawan Kamis 23 Juni. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel tim elit TNI kawal Jokowi. Saat kunjungi Ukraina yang perang dengan Rusia ada Kopassus dan Denjaka. Personel Pas Pampres yang diterjunkan tersebut dibekali sejumlah peralatan canggih. Mulai dari helm, rompi anti peluru hingga senjata laras panjang. Tri mengaku percaya diri dalam melakukan pengamanan presiden. Masih kedua negara tersebut saat ini masih berperang. Pas Pampres terdiri dari sejumlah pasukan elit yang dimiliki oleh TNI. Mulai dari Kopassus TNI AD, Detasmen Jalamangkara atau Denjaka TNI AL, dan Kopaskas atau Kopasgat TNI AU. Pas Pampres ini banyak terdiri dari pasukan-pasukan khusus juga sehingga alhamdulillah kita juga tidak terlalu khawatir karena Pas Pampres ini ada dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada dari Paskas. Alhamdulillah kita percaya diri katanya. Media asing ikut memberitakan kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Tujuan kedatangan sebenarnya jadi sorotan. Untuk diketahui Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke 4 negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab Minggu 26 Juni. Diwartakan Reuters, Jokowi ke Ukraina dan Rusia membuka dialog selama misi perdamaian. Jokowi juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memerintahkan gencatan senjata segera. Perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali, kata Jokowi sebelum berangkat ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Secara terpisah, Al Jazeera melaporkan Jokowi juga akan mendorong G7 untuk mencari solusi damai di Ukraina. Jokowi juga mendesak agar kelompok tersebut segera menemukan solusi untuk krisis pangan dan energi global. Seperti diketahui, Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Jokowi kecam perang tapi tidak beri bantuan senjata ke Ukraina. Dikutip English Al Arabia, Indonesia telah mengecam perang dan menyatakan simpati kepada Ukraina. Namun April 2022 kemarin, Jokowi menolak permintaan bantuan senjata dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Retno Marsudi, produk Rusia dan Ukraina perlu diintegrasikan kembali meski perang. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan produk makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina perlu diintegrasikan kembali ke pasar global meskipun perang. Hal ini diperlukan untuk mengamankan koridor gandum dari Ukraina dan membuka ekspor makanan dan pupuk dari Rusia, kata Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan Minggu 26 Juni. Semua negara harus menahan diri dari tindakan yang semakin memperburuk krisis pangan ini, imbuhnya. Diwartakan tribunnews.com, Jokowi bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia atau GIA-1 Minggu 26 Juni sekitar pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi dan rombongan terlebih dahulu menuju Jerman untuk menghadiri KTT G7. Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Munich selama kurang lebih 13,5 jam. Rombongan Presiden diperkirakan tiba di Munich International Airport pada pukul 19.00 waktu setempat. Seusai dari Jerman, Jokowi akan menuju Kiev, Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Setelah itu dari Ukraina, Jokowi akan bertolak menuju Moskow, Rusia untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Sejumlah pasukan elit TNI mengawal kunjungan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia. Pasukan elit yang tergabung dalam Pas Pampres itu meliputi Kopassus, Denjaka, dan Kopasgat. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Majan Tri Budi Utomo. Tri mengatakan bahwa 39 personel pasukan pengamanan presiden diterjunkan mengawal Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia pada akhir bulan ini. Personel yang diterjunkan dibagi dalam 3 tim yang terdiri dari penyelamatan, tim utama, dan tim pendahulu. Kalau kita sendiri yang melekat ke beliau ada 19 ditambah yang mantannya sendiri 10 di sana. Berarti 29 ditambah dengan 10 orang yang sudah standby di sana, kata Tri kepada wartawan Kamis 23 Juni. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel tim elit TNI kawal Jokowi. Saat kunjungi Ukraina yang perang dengan Rusia ada Kopassus dan Denjaka. Personel Pas Pampres yang diterjunkan tersebut dibekali sejumlah peralatan canggih, mulai dari helm, rompi anti peluru hingga senjata laras panjang.